Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 Juni 2022. Janganlah khawatir akan hidupmu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab kedua Tawarik 24 ayat 17 sampai dengan 25 dan Injil Matius 6 ayat 24 sampai dengan 34. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan ini yang kita jalani tak terlepas dari khawatir, takut saudara. Khawatir akan makan, pakaian, tempat tinggal. Khawatir akan hari esok, khawatir akan jodoh, khawatir akan ekonomi dan lain-lain sebagainya saudara. Yesus sampaikan hari ini kepada kita semua yang mengikuti Dia harus percaya dan mengamini apa yang disampaikan Yesus hari ini saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius 6 ayat 25. Saudaraku, kita ini saudara-saudara adalah anak-anak Allah saudara. Sebagai anak-anaknya kita tak perlu khawatir akan hidup ini. Karena Dia, Tuhan Allah kita saudara, pemilik hidup. Dan Dia memiliki semuanya. Apapun yang kita butuhkan semuanya ada saudara. Semua tersedia bagi kita yang percaya dan mengamini. Kita lihat akan kasih Allah Bapa sebagai pencipta. Bukan saja kita sebagai manusia ciptaannya yang dimuliakan saudara. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Matius 6 ayat 26. Saudaraku, kekhawatiran yang ada di dalam diri kita ini saudara tak dapat menambah kehidupan kita. Justru segala penyakit akan timbul. Kekhawatiran yang ada dalam diri kita berarti kita tak percaya atau ragu-ragu akan penyelenggaraan Tuhan Allah akan hidup kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Matius 6 ayat 31. Tetapi kita percayakan saudara-saudara, hidup kita di dalam tangan kasih Allah. Allah yang Maha Rahim takkan mau melihat anak-anaknya hidup dalam kesusahan. Hidup dalam kesulitan. Kita harus berpikir terbuka dan melihat yang ada di depan kita saudara. Burung-burung di langit pun Allah pelihara. Begitu juga bunga bakung yang indah tumbuh berkembang di ladang. Kata Yesus. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Matius 6 ayat 29. Allah selalu memperhatikan setiap kita saudara. Setiap tetesan air mata kita pun Allah perhatikan dan perhitungkan. Kasihnya tak pernah sirna sekalipun kita hidup di dalam kekecewaan. Allah telah menyediakan segala berkat bagi anak-anaknya yang percaya, yang setia dan taat kepada putranya terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang selalu memperhatikan, mendengar dan melakukan setiap firman-Nya. Masihkah khawatir kita akan hidup ini saudara? Apa yang akan kita khawatirkan? Makanan, minuman. Berkat melimpah telah ada di depan mata kita saudara.
Maukah kita meraih berkat-berkat itu? Namun bagaimana caranya kita meraih berkat-berkat itu? Di dalam kitab Ulangan sampaikan kepada kita bagaimana cara kita dapat meraih segala berkat yang tersedia. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kitab Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Segala berkat seperti yang tertulis di dalam ayat 3 sampai 14 kitab Ulangan ini, saudara, akan kita terima dengan penuh sukacita. Sekali lagi saya ingatkan saudara. Saudara boleh baca berkat-berkat apa yang akan kita terima kalau kita mengikuti perintah Allah. Di situ tertulis di dalam kitab Ulangan 28 ayat 3 sampai 14. Semua berkat itu akan kita terima. Disampaikan pula di dalam kitab Ulangan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ulangan 28 ayat 15. Sangat mengerikan sekali saudara. Ingat saudara, kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan, kalau kita tidak melakukan segala perintah dan ketetapannya, maka kutukan-kutukan akan kita terima. Apa saja kutukan itu saudara? Saudara dapat membaca di dalam kitab Ulangan ayat 16 sampai dengan 44 saudara. Segala kutukan itu akan tertimpa bagi kita yang tidak mendengar suara Tuhan dan tidak melakukan ketetapannya. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Ulangan 28 ayat 45. Mana yang kita mau pilih saudara? Berkat atau kutuk? Perenungan hari ini saudara-saudaraku yang terkasih mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah kita Maha Rahim dan Maha Pemurah saudara. Dia tak mau melihat kita hidup di dalam kekhawatiran, di dalam kesulitan saudara. Dia selalu dan selalu memberkati kita kalau kita mau mengikuti ketetapannya seperti yang tertulis di dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Dan diingatkan pula oleh Yesus kepada kita agar kita beroleh berkat darinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya ulang saudara-saudara yang harus diperhatikan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Tidak hanya saja mencari kerajaan Allah saudara, tetapi juga kebenarannya. Mencari kerajaan Allah berarti kita mau melakukan seluruh bagian kebenaran firman dalam hidup kita. Sampai kita menyadari bahwa kita tidak bisa lepas dari kebenaran firman Tuhan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, yaitu segala kebutuhan kita saudara. Maka kata Yesus di akhir pengajarannya hari ini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau hidup ini berserah hanya di dalam penyelenggaraan
kasih tangan Allah saudara. Dengan mau fokus hidup mencari kerajaan Allah. Janganlah kita sia-siakan waktu ini saudara. Ingat, berkat-berkat itu akan tercurah atas diri kita. Kita akan meraih, kita akan dapatkan berkat-berkat itu saudara. Kalau kita dengan sungguh-sungguh mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita mau selalu mendengarkan suara Tuhan dan melakukan ketetapannya dengan setia dan taat. Kasih Allah Bapa yang melimpah melalui putranya terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus senantiasa memenuhi dalam kehidupan kita kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Selamat berakhir pekan. Selamat bersuka cita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo tetap prokes. Kita sehat. Keluarga sehat, semua sehat. Semangat!